Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi konsumsi bagian yang pertama. Ada dua pokok bahasan, yang pertama definisi konsumsi, yang kedua adalah teori perilaku konsumen untuk pendekatan teori kardinal. Ini adalah materi kelas 10 semester 1. Langsung saja kita mulai untuk definisi dari konsumsi. Kalau kita lihat gambar ya, kalau ingat kata konsumsi identik dengan makan ya. Saya sedang mengkonsumsi makanan. Padahal kalau Anda memakai baju itu juga konsumsi. Tapi aneh memang kalau kita mengatakan saya sedang mengkonsumsi baju kan itu. Nah, apa sebenarnya dari kegiatan konsumsi itu? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Ya, jadi kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang itu sudah dikatakan konsumsi. Anda memakai baju itu Anda mengurangi nilai guna dari baju itu. Ya, Anda duduk di kursi, Anda juga mengurangi nilai guna dari kursi itu. Ya, lama-lama kalau nanti misalnya kursi nggak bisa dipakai, maka nilai gunanya akan habis. Nah, konsumen itu nanti sebagai orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini memiliki tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, guna memperoleh kepuasan. Nah, kemudian untuk menjelaskan teori perilaku konsumen itu nanti ada dua teori. Yang pertama teori kardinal, yang kedua teori ordinal. Jadi kita yang pertama dulu teori kardinal. Teori kardinal ini intinya bahwa daya guna ini dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas tertentu ya. Dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna ini bergantung kepada subjek yang menilai. Maka ini memang sifatnya nanti dalam teori kardinal ini adalah subjektif ya. Ini asalnya memang dari tokoh aliran subjektif madhab Austria, ada Goosen ya, ada Stanley Gifford, ada Walras ya. Kalau pernah mendengar mungkin Goosen ya. Ini ada hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2 ya. Terkenal sekali waktu SMP, kamu juga sudah pernah mendengarnya. Oke, asumsi yang dipakai dalam teori kardinal adalah yang pertama pendapatan konsumen tetap. Yang kedua adalah konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatan yang dia miliki. Yang ketiga adalah berlaku nanti diminishing marginal utility, artinya bahwa tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut. Kemudian yang keempat adalah kepuasan bisa diukur. Nah, dalam teori kardinal ini nanti menggunakan pendekatan nilai guna batas atau marginal utility. Ya, nah apa ini marginal utility atau disingkat MU ini ya? Marginal utility adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Nanti dirumuskan marginal utility adalah delta TU per delta Hi. Ya, atau nanti kalau berbentuk fungsi MU sama dengan turunan dari TU atau TU aksen. Nah, ini memang berasal dari hukum Goosen ya. Jadi hukum Goosen yang pertama adalah atau the law of diminishing marginal utility, bahwa jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus ya untuk jenis barang atau jasa yang sama, ini barang jasa harus sama dalam periode tertentu yang sama juga, maka kepuasannya akan semakin menurun. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka nanti tambahan kepuasan ya semakin berkurang, bahkan setelah mencapai titik tertentu akan menjadi negatif. Hukum Goosen 2 ini manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Oke, mari kita lihat untuk contoh dalam hukum Goosen 1 ini ya. Ini misalnya ada konsumsi es krim dalam satu periode tertentu yang sama ya, waktunya bersamaan itu ya. Seorang konsumen akan mengkonsumsi 6 es krim ya secara bersamaan ini. Nah, ketika dia mengkonsumsi 0, maka tidak ada kepuasan yang dirasakan. Ketika dia mengkonsumsi 1 unit es krim, itu total kepuasan yang dia rasakan 12 ya. Nah, kok bisa dari angka 12 bagaimana? Ini kan memang setiap orang itu beda-beda ya. Nanti memang ada unsur subjektivitasnya, tapi memang ada istilahnya kesamaan ya di dalam tinggi rendahnya pada umumnya kayak gitu ya. Kemudian dia mengkonsumsi 2 es krim, dia menambah 1 unit es krim lagi ya. Total kepuasan untuk mengkonsumsi 2 es krim itu 22 ya. Tambah lagi 3 es krim, total kepuasannya 28 ya. 28 total kepuasan mengkonsumsi 3 es krim ya. Jadi gabungan akumulasi.
Makan es krim keempat 32, kelima 34, keenam 34. Ada yang unik ini untuk yang 5 sama 6 ya, ternyata total kepuasannya adalah sama. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ketika satu konsumsi es krim 12, 2 es krim 22, 3 es krim 28, 4 es krim 32, 5 es krim 34, 6 es krim sama 34. Total utility kayak gitu. Nah, kita lihat marginal utility-nya. Marginal utility adalah delta TU per delta H. Nah, kita lihat untuk delta TU-nya adalah pertama 12 ya. Untuk tambah satu konsumsi es krim 12 dibagi 1 sama dengan marginal utility-nya 12. Ya, tambah satu es krim lagi 10. Ya, mengkonsumsi tambah satu es krim lagi 6, tambah satu es krim lagi 4. Nah, ini yang unik, yang 5 ke 6 ya, tambah satu es krim ini nanti ada 2. Nah, 5 ke 6 nggak ada kepuasan tuh ya, tambahan kepuasannya ternyata adalah sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini nanti gambar marginal utility-nya adalah nih, kepuasan yang pertama tambahannya paling tinggi ketika mengkonsumsi 1 unit es krim itu, atau 1 cup es krim ya, dari 0 ke 1 itu nilainya 12. Kemudian mengkonsumsi 2 es krim tambahan kepuasannya menurun, ternyata sudah 10 ya. Kemudian ketiga menjadi 6 tambahan kepuasannya. 4 es krim 4 tambahan kepuasannya atau marginal utility-nya. 5 es krim ada 2, dan yang terakhir adalah 6. 6 itu berarti 0 ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus antara hubungan antara marginal utility dan total utility adalah kayak gini. Nah, ternyata kalau total utility-nya adalah maksimum ya, maka MU-nya sama dengan 0. Ketika kepuasan, total kepuasannya maksimum, maka tambahan kepuasan adalah 0. Nah, ini filosofinya untuk selalu diingat ya, sesuatu yang sudah maksimal maka tidak mungkin ditambah lagi ya, alias sudah 0, habis batasnya ya. Ini jadi kalau kamu capek ya istirahat ya. Contohnya kayak gitu ya, ini analoginya kayak gitu. Jadi kalau di sini total utility maksimum atau total kepuasannya sudah maksimal, maka tidak mungkin ditambah, maka marginal utility-nya adalah sama dengan 0. Oke, akan kita lihat contoh soalnya kalau masih ada OSN ya, kalau sekarang namanya KSN, itu Olimpiade Nasional tuh ada tipe soal yang kayak gitu ya, dan juga SBMPTN. Oke, kita lihat untuk keseimbangan satu jenis barang. Nah, keseimbangan terjadi jika daya guna marginal sama dengan harga barang, maka tambahan kepuasan konsumen harus sama dengan jumlah pengorbanannya. Maka nanti dirumuskan adalah MUX ya, sama dengan PX. Marginal utility barang X adalah sama dengan harga barang X. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi guna total suatu produk yang dikonsumsi seorang adalah TU sama dengan 1000 Hi min 5 Hi kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa unit Hi yang harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Yang kedua, jika harga Hi per unit 200, berapa unit Hi harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Oke, yang pertama syarat tadi ya, tercapai kepuasan maksimum ya. Sesuatu yang sudah maksimum apa tadi? Marginal utility-nya adalah sama dengan 0. Itu adalah untuk yang pertama. Ya, TU maksimum maka marginal utility-nya sama dengan 0. TU adalah 1000 Hi min 5 Hi kuadrat. Nah, MU adalah turunannya kan gitu. Ya, MU adalah turunannya. Jadi MU adalah TU aksen turunannya. Maka kita turunkan dulu TU. Oke, TU 1000 Hi min 5 Hi kuadrat bisa saya tulis 1000 Hi pangkat 1 kan gitu ya, min 5 Hi kuadrat. Nah, diturunkan itu jadi MU. Ya, ini nanti pangkatnya harus dikurangi 1. Ya, tapi kemudian nanti pangkatnya harus dikalikan dengan koefisien di sini. Ya, ini 1000 Hi, ya berarti 1000. 5 Hi kuadrat berarti 5 Hi. Jadi nanti ya 2 harus dikalikan 5, 1 dikalikan 1000. Gitu ya. Pangkatnya nanti kurangi 1. Ya, jadi nanti akan menjadi 1000 Hi pangkat 0 ya min 10 kan 25 10 ya. Hi-nya udah kurangi 1 pangkat 1. Nah, Hi pangkat 0 adalah 1. Ya, berarti 1000 dikali 1 ya min 10 Hi. Ya, pangkat 1 nggak usah ditulis, langsung 10 Hi gitu kan. Maka nanti marginal utility-nya adalah ya, 1000 min 10 Hi. Nah, ini harus sama dengan 0. Ya, ini dijadikan 0. 1000 min 10 Hi min 10 Hi pindah ruas, jadi 10 Hi sama dengan 1000, Hi-nya adalah 100. Ini untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua, jika harga per unit 200, berapa unit Hi yang harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Nah, kalau ada harga barangnya, ini nanti kita lihat ya, ini ada harga barangnya berarti ya. Maka syarat kepuasan maksimumnya tadi adalah MUX sama dengan PX itu kan ada harganya
Ya, kalau di sini MU Hi ya, karena Hi ya, ini pakainya Hi sama dengan PHI. Marginal utility barang Hi tadi sudah, yaitu 1000 min 10 Hi. Ya, harganya 200. Berarti nanti 1000 ya min 10 Hi sama dengan 200, pindah ruas 200-nya negatif ya, 10 Hi ke kanan. Ya. Jadinya adalah 800 sama dengan 10 Hi. Hi-nya saja adalah 80. Nah, kemudian kita masuk ke keseimbangan dua jenis barang, ya. Oke, paham ini ya? Oke, lanjut ya. Keseimbangan dua jenis barang. Oke, kepuasan konsumen ini akan dicapai konsumen, ya, akan membelanjakan uangnya. Nah, saya ulangi ya, kepuasan konsumen ini akan tercapai maksudnya ya. Nah, konsumen atau konsumen akan membelanjakan uangnya itu jika nanti marginal utility X ya per harga barang X sama dengan marginal utility barang Y ya per harga dari barang Y. Ingat, marginal utility sama dengan TU aksen. Ini adalah kalau kita mencari keseimbangan jika barang ada dua, ya X dan Y. Kemudian konsumen juga dibatasi ya, terbatas pada pendapatan ya, maka nanti harus dipenuhi juga syarat bahwa I sama dengan ya PX dikali X ya tambah PY dikali Y. I itu adalah income atau budget income yang dimiliki, PX adalah harga barang X ya, PY adalah harga barang Y. Oke, contoh soal. Seorang konsumen memiliki anggaran untuk belanja sama dengan 100.000 yang akan digunakan untuk membeli barang X harga 10.000 dan barang Y seharga 5.000. Jika kepuasan total atau total utility adalah kedua barang itu ditunjukkan oleh fungsi TU sama dengan 4X kuadrat plus Y kuadrat, berapakah kombinasi barang yang dikonsumsi dan tentukan besarnya kepuasan maksimum. Oke, langkah kunci yang perlu kamu ketahui bahwa kepuasan total maksimum itu terjadi ketika konsumen ya mengkonsumsi barang X dan barang Y dalam jumlah yang maksimum. Nah, nanti dihitung dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam fungsi kepuasan total utility. Berarti nanti kita harus nyari X dan Y dulu berapa. Ya, di sini X dan Y supaya kepuasan maksimum itu nanti berapa. Nah, setelah itu kalau ingin mencari berapa nilai kepuasan ya disubstitusikan ke fungsi total utility-nya. Jadi X-nya nanti dimasukkan di sini, Kang. Ya, disubstitusikan ke fungsi ini, Y juga sama. Oke, langkah kuncinya itu ya, selalu diingat ya, kita nyari X dan Y terlebih dahulu. Nah, tentu saja untuk X dan Y itu nanti dicari dengan rumus yang 1 sama 2 tadi ya, yang sebelah kiri. Oke, MUX per PX sama dengan MUY per PY dan juga I sama dengan PX dikali X plus PY dikali Y. Oke, mari kita cari X dan Y-nya terlebih dahulu. Oke, ini tadi soalnya ya, datanya kita tulis dulu. Anggaran I berarti ini 120.000, kemudian harga barang X berarti PX adalah 10.000, kemudian harga barang Y 5.000 berarti PY-nya adalah 5.000. Kemudian total utility-nya adalah 4X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, nanti butuh marginal utility ya. Nah, nanti dirumuskan tadi yang pertama MUX per PX sama dengan MUY per PY, berarti butuh marginal utility itu kan itu. Oke, marginal utility barang X itu kan turunannya tadi ingat ya. Jadi MU sama dengan TU aksen turunannya. Nah, TU sama dengan 4X kuadrat plus Y kuadrat. Ini diturunkan terhadap X kan gitu. Ya, berarti nanti 4X kuadrat ini ya tadi ingat 2 ya dikalikan pangkatnya dikalikan koefisien ya, 2 dikali 4 kan jadi 8. Nah, pangkatnya kurangi 1, 2 kurangi 1 kan 1. Jadi menjadi 8X. Nah, plus Y kuadrat ini jadi 0. Kenapa? Karena nggak ada variabel X-nya. Ini jadi konstanta, jadi 0. Nggak ada variabel X-nya. Ya, jadi MUX sama dengan 8X. Nah, kalau misalnya diturunkan terhadap Y, MUY berarti gimana nanti? PX kuadrat gantian jadi konstanta. Nggak ada Y-nya, 0 nanti. Ya. Nah, Y kuadrat ini nanti 2-nya ini dikalikan pangkatnya kali koefisiennya 1 kan. Nah, 2Y ya 2 kurangi 1 kan berarti min 1. Berarti MUY-nya adalah sama dengan 2Y. Ya, begitu ya. Nah, ini kita sudah tahu. Nah, maka nanti kita masukkan ke sini, jadinya adalah MUX adalah 8X ya. Per PX harga PX-nya 10.000, per 10.000 sama dengan 2Y, MUY 2Y adalah ya, MUY per 5.000, PY-nya adalah 5.000. Oke, kemudian dikalikan silang ya 20.000 Y ya sama dengan 40.000 X. Maka Y sama dengan 2X
ya, dibagi 20.000 habis, ya dibagi 20.000 adalah 2. Ya, Y sama dengan 2X. Kemudian yang kedua adalah ada batasan anggaran yang tadi ya, I sama dengan PX dikali X plus PY dikali BY. I-nya adalah 120.000 ya, sama dengan 10.000 X ya plus 5.000 Y. Ini ada dua persamaan. Nah, dari sini nanti kita akan mencari ya besarnya X sama Y itu saling substitusi ya, saling menggantikan. Nah, ini 2X kita masukkan ke Y dulu ya. Nah, jadi sama dengan 120.000 sama dengan 10.000 X plus 5.000 Y. Nah, Y-nya diganti 2X. Ya, jadi adalah 120.000 sama dengan 10.000 X ya plus 5.000 kali 2X. 5.000 kali 2X adalah 10.000 X ya, plus 10.000 X sama dengan 120.000. Jadinya 120.000 sama dengan 20.000 X ya. Oke, X-nya adalah 12 dibagi 2, 6 ya. Ini coret kan habis ya, habis 12 bagi 2 adalah 6. Oke, kemudian kalau sudah ketemu X, kita cari Y ya dengan persamaan yang sama. Ya, 120.000 sama dengan 10.000 X plus 5.000 Y. Ya, nah sekarang X-nya kita masukkan ke angka 10.000 X ini. Ya, kita substitusikan ke sana, jadinya adalah 120.000 sama dengan 10.000 ya dikali 6 ya plus 5.000 Y. Ya. Nah, nanti jadinya adalah 120.000 sama dengan 6 kali 10.000 60.000 plus 5.000 Y. Ya, 60.000 pindah ruas menjadi ke kiri ya, berarti 120.000 kurangi 60.000, 60.000 sama dengan 5.000 Y. Ya, Y-nya bagi 3 bagi 3, 60 bagi 5, Y-nya adalah 12. Nah, sudah ketemu X sama Y, kita masukkan ke fungsi total utility tadi. Ya, total utility-nya bagaimana? Nah, kepuasan maksimumnya nanti adalah total utility sama dengan 4X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, 4 dikali 6 kuadrat ya, plus Y-nya adalah 12 kuadrat. Ya, jadinya adalah 36 dikali 4 ya, sama tambah 12 kuadrat 144. Ya, 36 dikali 4 juga 144, sehingga total utility-nya adalah 288. Oke, adik-adik semuanya, sampai di sini dulu untuk teori perilaku konsumen dan juga definisi konsumsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.